Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang baru 25 September 2021, dan khusus untuk yang memelihara hari Sabat, selamat hari Sabat. Tuhan kiranya memberkati kita semua sepanjang Sabat ini, boleh merasakan berkat Tuhan di dalam peribadatan. Kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kembali lagi belajar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, renungan kita pada pagi hari ini 25 September 2021, dan judul renungan kita adalah kita memberi dengan murah hati untuk menyiarkan Injil. Kita memberi dengan murah hati untuk menyiarkan Injil. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bukankah engkau dipilih Allah untuk menjadi bejana bagi kemuliaan yang akan menyampaikan terang dan kebenaran kepada mereka yang berada dalam kesalahan dan kegelapan? Pekabaran kebenaran yang menyelamatkan telah datang kepadamu, dan jika engkau menerima Kristus, engkau akan memiliki kasih bagi jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya. Manusia akan mengelilingi daratan dan lautan untuk keuntungan duniawi, dan bertahan hidup dalam kekurangan dan penderitaan untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi berpaling dari daya tarik surga dan tidak menghargai kekayaan yang kekal, manusia yang berada dalam kemiskinanlah biasanya orang-orang yang melakukan paling banyak untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mereka bermurah hati dengan yang sedikit ada pada mereka. Mereka telah memperkuat dorongan hati mereka dengan kedermawanan yang berkelanjutan. Ketika pengeluaran mereka mendekati penghasilan, hasrat mereka untuk kekayaan duniawi tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menguat. Tetapi banyak orang ketika mereka mulai mengumpulkan kekayaan duniawi, mulai menghitung berapa lama sebelum mereka dapat memiliki sejumlah uang tertentu. Dalam kegelisahan mereka untuk mengumpulkan kekayaan bagi diri mereka sendiri, mereka gagal menjadi kaya bagi Allah. Menjadi tujuanmu seharusnya dalam pekerjaan apapun yang engkau temukan, yakni untuk melakukan pekerjaanmu dengan cara yang akan memuliakan Allah. Semua yang engkau peroleh, haruslah engkau memandangnya sebagai modal untuk diinvestasikan di bank surga. Engkau harus bersukacita menyerahkan harta dan waktu, serta kemampuan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, untuk menyampaikan terang kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Tuhan telah menetapkan bahwa pemancaran terang dan kebenaran di bumi akan bergantung pada upaya dan persembahan dari mereka yang mengambil bagian dalam karunia surgawi. Tuhan dapat menjadikan para malaikat sebagai duta kebenarannya. Dia dapat memberitahukan kehendaknya, sebagaimana dia mengumumkan hukum dari Sinai. Dengan suaranya sendiri tetapi dalam kasih dan kebijaksanaannya yang tak terbatas, dia memanggil manusia untuk menjadi rekan bersama dirinya, dengan memilih mereka untuk melakukan pekerjaan ini. Saudaraku, salah satu bukti bahwa kita menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan, yaitu menjadi saksi bagi Allah, itu adalah pelajaran kita kemarin, adalah kita memberi dengan murah hati untuk menyiarkan Injil. Kita harus perlu sadari bahwa harta yang kita miliki, kalau pekerjaan kita bagus, lalu pekerjaan itu menghasilkan uang cukup, bahkan ada lebih, maka ingat saudara, itu sebenarnya adalah maksud Tuhan untuk kita menggunakan bagi pekerjaan Injil di atas dunia ini. Saya sering mengajak anggota-anggota jemaat saya yang saya layani, kalau kita memiliki berkat, dan berkat itu cukup untuk semua kebutuhan kita, sisihkan berkat tersendiri untuk menolong pekerjaan Injil. Mungkin saudara tidak berkhotbah, mungkin saudara tidak ber-KKR, mungkin saudara tidak mengajarkan langsung kepada orang-orang mau belajar Alkitab. Tapi barangkali dengan
kelebihan uang yang ada pada saudara-saudara, saudara membeli buku misalnya. Kemudian buku itu dibagi kepada orang lain. Tentu ini adalah buku rohani. Atau mungkin buku itu disumbangkan pada kegiatan KKR. Dan buku itulah menjadi buku hadiah. Atau cara bagaimanapun. Kita tidak bisa berkhotbah, tapi kita bisa menyumbangkan apa yang kita miliki dalam bentuk harta atau dalam bentuk uang kita untuk menyiarkan Injil. Ada mungkin yang lain mengantarkan beras kepada anak yatim piatu atau wanita atau orang tua, duda atau janda. Maka itu adalah merupakan bukti bahwa kita saksi Allah dan menyiarkan Injil kepada dunia. Jadi prinsipnya di sini adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk memberi, untuk murah hati. Untuk memberi dan untuk murah hati. Dengan apa yang ada pada kita. Talenta menyanyi kita, talenta yang lain yang kita miliki. Kita dapat gunakan untuk menyiarkan Injil. Dan kapan waktunya kalau kita tanya? Sekarang saudara, sekaranglah waktunya. Akan ada waktu di mana kita sudah terlambat. Tapi sekarang belum terlambat. Ayo, mari kita persembahkan hidup kita semuanya, seluruhnya. Bahkan di Alkitab Rasul Paulus katakan kita ini adalah persembahan yang hidup. Jadi persembahan hidup bukan uang kita, tapi diri kita. Kalau diri kita persembahkan kepada Tuhan, maka semua yang ada pada diri kita pun kita akan persembahkan. Dan bukti orang dermawan adalah dia tidak hanya mempersembahkan uang bagi pekerjaan pelayanan, tapi dia mempersembahkan hidupnya untuk pekerjaan pelayanan. Tuhan memberkati kita semua pada hari Sabat yang suci ini dengan pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Saudara, mari kita tutup dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami syukuri Tuhan semua pemberian yang kami rasakan hingga saat ini, tetapi kami rindu bahwa kiranya Tuhan akan menuntun kami, memberkati kami untuk mempersembahkan semuanya kembali untuk pekerjaan pelayanan, untuk penyebaran Injil, untuk menyiarkan Injil ke seluruh dunia. Kami kadang tidak mengerti, tapi terima kasih untuk firman Tuhan menuntun kami. Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini, khusus dalam hari perbaktian Sabat. Tuhan berkati agar kami dapat menikmati hari Sabat, menyucikan Sabat dengan baik, dan rasakan berkat di dalamnya. Bagi saudara kami yang dengar renungan ini, tetapi juga di dalam keyakinan beribadah pada hari Minggu, Tuhan juga berkati semua yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Tuhan turut campur tangan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Terima kasih saudara boleh mendengarkan, dan kiranya pelayanan saya pagi ini boleh jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.